Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah web programming. Nah, hari ini kita pertemuan keempat. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dasar CSS, sintaks CSS, kemudian cara penulisan CSS dan layout web menggunakan CSS. Nah, setelah mempelajari cara penulisan HTML pada materi 1, 2, dan ketiga, nah selanjutnya kita akan mempelajari dalam pemrograman web ini adalah CSS atau biasa disebut Cascading Style Sheet. Nah, dalam hal ini kita pertama membahas teori terlebih dahulu. Nah, nanti untuk praktek, video prakteknya akan terpisah ya, jadi 2 video. Nah, tapi jika masih belum memahami mengenai HTML, ya, disarankan untuk mempelajari lagi gitu ya. Karena untuk mendalami CSS ini memerlukan pengetahuan tentang HTML. Jadi harus memahami HTML terlebih dahulu baru kita mempelajari CSS. Jadi kalau belum paham di HTML ya silahkan dipelajari lagi. Nah, HTML dan CSS adalah bagian tak terpisah dari web saat ini gitu. HTML digunakan untuk membuat konten atau kerangka logis dalam halaman web, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan dari web, seperti warna dan font yang digunakan. Nah, di sini untuk contoh penulisan dari sintaks CSS itu ya. Di sini misalkan H1 ya, heading 1. Nah, pertama propertinya color. Nah, kemudian dari color itu kan ada nilainya, value-nya. Ada blue, ada orange, tuh, ada red, ada black gitu. Nah, di sini value-nya blue gitu. Nah, kemudian ada lagi misalkan propertinya font size. Nah, ukuran font gitu ya. Nah, di sini value-nya 12 px ya, seperti itulah ya. Dalam sintaks dari CSS. Nah, di sini selanjutnya cara penulisan ya, cara penulisan CSS. Nah, sebagaimana telah dipelajari di materi sebelumnya, jadi di saat pembahasan tentang HTML, jadi HTML itu pada dasarnya adalah kumpulan dari tag-tag yang disusun sehingga memiliki bagian-bagian tertentu seperti paragraf, list, tabel, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau CSS digunakan untuk mendesain tag-tag HTML ini gitu. Jadi secara garis besar terdapat 3 cara mengikut kode CSS ke dalam HTML, yaitu yang pertama ada inline, kemudian ada internal style gitu. Kemudian yang ketiga ada eksternal. Nah, kemudian untuk metode inline, metode inline ini adalah metode cara menginput kode CSS langsung ke dalam tag. Jadi tag HTML dengan menggunakan atribut style. Nah, jadi bisa dilihat di contohnya di dalam body ya.
di line 7. Nah, di situ ada tulisan style. Style sama dengan color, ya, color. Ya, color itu kan property tadi ya. Nah, kemudian ada red. Nah, red itu saya value-nya. Itu. Jadi ini yang disebut dengan CSS, itu di baris ke-7. Nah, jadi di baris ke-7 itu disisipkan atribut style pada tag P ya. Tag P. Jadi nilai atribut style ini adalah kode CSS yang ingin diterapkan gitu. Nah, tapi penggunaan tag CSS seperti ini walaupun praktis, namun kurang dianjurkan. Karena kode CSS langsung tergabung dengan HTML dan tidak memenuhi tujuan dibuatnya CSS agar desain terpisah dengan konten. Nah, selanjutnya ada metode internal style. Nah, metode internal ini atau biasa disebut dengan embed style sheet. Ya, jadi digunakan untuk memisahkan kode CSS dari tag HTML, namun tetap dalam satu halaman HTML. Nah, atribut style yang sebelumnya berada di dalam tag dikumpulkan pada sebuah tag style. Tag style ini harus berada pada bagian head dari halaman HTML. Nah, kalau ini berarti ada di bagian head. Nah, kita bisa melihat untuk tagnya, untuk sintaknya. Nah, di antara head, nah di situ ditulis style ya, tipe sama dengan teks, garis miring CSS, itu ya. Nah, jadi ini lebih jelas ya, lebih jelas karena metode internal style sheet yang di sini sudah jauh lebih baik daripada inline style. Nah, karena kita sudah memisahkan CSS dari HTML. Nah, seluruh kode CSS akan berada pada tag head dari HTML. Itu. Jadi sudah terpisah di antara tag head ya. Nah, tapi ada kekurangannya dalam menggunakan internal style sheet ini. Nah, jika kita memiliki beberapa halaman dengan style yang sama, maka kita harus membuat kode CSS pada masing-masing halaman gitu. Jadi hal ini dapat diatasi dengan menggunakan metode external sheet. Nah, yang ketiga yaitu external sheet. Yaitu penulisan CSS di mana script CSS disimpan dalam file tersendiri dengan ekstensi CSS dan terpisah dengan file HTML. Nah, kemudian untuk menghubungkan file HTML dan file CSS di dalam tag head pada file HTML berikut. Nah, jadi seperti ini menggunakan link rel sama dengan style harap nama file gitu. Jadi gitu. Nah, tapi di sini untuk metode external style sheet ada kekurangannya di metode ini. Nah, jadi jika ingin membuat beberapa halaman dengan tampilan yang sama, maka setiap halaman akan memiliki kode CSS yang sama. Nah, untuk metode external style sheet digunakan untuk mengangkat kode CSS tersebut ke dalam sebuah file tersendiri yang terpisah sepenuhnya dari halaman HTML. Jadi setiap halaman yang membutuhkan kode CSS tinggal memanggil file CSS tersebut. Nah, jadi kita membuat file CSS-nya terlebih dahulu. Nah, baru di sini kita memanggil. Gitu. Memanggil bisa dilihat di sini di antara head itu untuk memanggilnya link, sintaknya real sama dengan style sheet. Itu yang ini bisa dilihat. Nah, tapi harus dipastikan bahwa akhir dari file tersebut adalah CSS. Itu. Jadi
Jangan sampai ekstensinya lain, salah. Misalnya ekstensinya HTML ya tidak bisa. Nah, selanjutnya kita membahas layout web CSS. Nah, layout web merupakan suatu kerangka yang tersusun menjadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan halaman web gitu ya. Nah, saat kita mulai untuk membuat web, jadi layout menjadi bagian penting karena erat kaitannya dengan user interface dan user experience. Nah, secara umum tampilan web itu memiliki 4 struktur layout. Nah, yang pertama ada headers, yang kedua ada menu atau slide bar atau sidebar ya. Kemudian ada konten, yang keempat ada footer. Nah, bagian header dapat berupa judul dan tagline web gitu ya. Kalau bagian slide bar atau menu ya, bisa dimasukkan daftar menu atau ads. Nah, kemudian kalau bagian konten merupakan bagian utama pada web di mana fokus penggunaan akan lebih banyak menyorot pada bagian layout ini. Nah, kemudian yang terakhir ada bagian footer yang berada pada posisi bottom atau di bottom di website ya, di bawahnya. Nah, biasanya berisi keterangan tambahan pada suatu web. Nah, ini untuk tampilan layoutnya webnya, header, kemudian navigasi atau menu, kemudian konten gitu ya, main konten, kemudian bawah ada footer. Nah, ini salah contoh dari sintak header ya, header. Nah, ini navigasi, nanti untuk menu ya. Untuk menu nanti setiap menu itu akan saling berhubungan ya, ngelink. Seperti halnya yang sudah dicontohkan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini konten. Nah, konten itu nanti bisa diisi beberapa kolom gitu ya. Misalnya kolom pertama ada 2 kolom, ini dibuat 3 kolom ya. Jadi tergantung style dari programmernya. Nah, ini contoh dari tagnya, sintaknya. Nah, ini footer. Footer berarti isi dari catatan kaki ya, di button bawah web biasanya gitu ya. Nah, kemudian dengan CSS kita bisa membuat tampilan yang responsif gitu. Nah, ini yang satu dia menggunakan tampilan dari web ya, yang lebih besar dari desktop ya, dari laptop atau PC. Yang satunya umpama kita bisa menampilkan menggunakan handphone gitu, jadi responsif. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Itu nanti kita lanjut di praktek. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum.